kita ambil satu hikmah ya yang datangnya dari mereka para salafun saleh kita. Nah, di sini ada perumpamaan yang luar biasa banget. Di sini dikatakan arba'atun hasanatun, 4 kebaikan. Walakin arba'atun minha ahsan. Akan tetapi dari 4 kebaikan yang tadi itu lebih baik. Ada 4 kebaikan, tetapi 4 ini bisa dikalahkan dari 4 yang lebih baik lagi katanya. Paham nggak? Ada nih 4 kebaikan, tapi ini 4 kebaikan kalah sama yang 4 yang selanjutnya katanya. Contoh begini, contoh misalkan gini. Berarti ini perumpamaan pengambilan sesuatu yang baik dibandingkan dengan yang lebih baik. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk pilihannya Allah, paling afdal, paling mulia. Dari siapa? Dari antara yang mulia. Semua nabi mulia gak? Semua nabi punya keunggulan masing-masing kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Yang paling mulia dan yang paling afdal. Berarti Rasulullah afdal di kalangan yang lebih dari kalangan yang apa? Yang bagus. Rasulullah lebih mulia dari kalangan yang mulia. Berarti ini begini modelnya. 4 ini baik, tapi 4 ini dikalahkan sama apa? Yang 4 perkara dan itu adalah lebih baik dari yang 4 tadi. Contoh di sini dikatakan. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun. Malu. Tahu gak sifat malu? Sifat malu yang timbulnya dari seorang laki-laki bagus. Ada laki-laki tapi sifatnya pemalu, bagus gak kira-kira? Bagus. Laki-laki sifatnya pemalu, bagus. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sifat pemalu yang luar biasa. Kalau pemalu bagus, yang repot malu-malu. Pemalu bagus. Lo mau siapa ke, mau laki mau perempuan punya sifat malu bagus banget. Yang nggak boleh malu-maluin. Kalau malu-maluin jangan. Nah, jadi pemalu yang timbulnya dari seorang laki-laki itu sangat bagus. Bagus dikatakan. Kan? Karena udah laki-laki sekarang gimana? Nggak ada malu-malu. Udah nggak punya sifat malu lagi. Allah ambil sifat malunya, diangkat sama Allah sifat malunya. Mereka apa? Berani berbuat selagu-lagunya depan orang. Nah, ini jadi sifat malunya. Kenapa mereka begitu berani maksiat? Yang pertama sifat malunya udah diambil sama Allah. Kita lihat deh dulu deh, coba dah. Orang maboknya di mana tahu? Pokoknya pulang di kampung kita udah mabok aja. Zaman kita masih pada kecil dulu. Perhatiin yang mabok kayak di mana pulang udah tinggal telernya doang. Kalau zaman sekarang minumnya di depan rumah ini dia udah. Betul gak? Dulu mah mabok kayak di mana, gitingnya di mana kalau bahasa kita. Dia malu minum di depan rumahnya, malu dia minum di depan gangnya, malu. Dia mabok di luar, masuk ke dalam udah teler, udah giting udah. Kalau sekarang, oh elah, ngelinting di situ. Kalau bahasa kita bakar di situ, jopraknya di situ juga. Udah nggak ada malu orang warawiri lihati. Nauzubillahi min dzalik. Jadi al-haya, sifat malu yang timbulnya dari kita seorang laki-laki bagus. Walakin akan tetapi walakinnahu akan tetapi sifat malu tersebut
minal mar'ati yang timbul dari seorang perempuan ahsan lebih bagus. Kalau laki-laki punya sifat malu bagus, tapi kalau perempuan punya sifat malu lebih bagus katanya. Perempuan punya sifat pemalu itu lebih bagus. Mestinya emang begitu. Laki-lakinya pemalu, perempuannya lebih dahsyat malunya. Jadi kalau nggak ada yang begini modelnya kelar. Jadi perempuan kalau punya sifat pemalu lebih bagus ketimbang laki-laki. Karena kenapa? Perempuan mesti. Jadi Allah ini memuliakan mereka para perempuan. Makanya nggak boleh dilihat kalau bahasa kita. Yang nggak mahram nggak boleh megang, nggak boleh nyentuh. Ini adalah bentuk kemuliaan apa? Perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa. Tak boleh kita main pegang-pegang aja. Tak boleh, mesti ada ikatan apa? Dengan ikatan perjanjian. Dengan ikatan akdun nikah yang sah sesuai syariat, baru ente mau apain aja silahkan. Bagus gak? Jadi nggak boleh. Jadi perempuan punya sifat pemalu itu luar biasa lebih bagus ketimbang laki-laki yang punya sifat pemalu. Kalau kita perhatikan di dalam cerita, bahkan dikatakan katanya apa? Ntar kelak ketika apa? Di akhirat kita semua disuruh tundukin pandangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh nunduk semuanya karena kenapa? Ada Sayyidatina Fatimah Zahra mau lewat yang namanya Shiratal Mustaqim. Jadi ketika pengen lewat Sayyidatina Fatimah, kita semua disuruh tundukin kita punya kepala supaya apa? Biar nggak ada yang ngelihat Sayyidatina Fatimah Zahra. Lihat, saking apanya? Saking malunya Sayyidatina Fatimah Zahra. Kalau perempuan sekarang kan, wah, makin banyak orang makin dandan. Makin kece, makin tebar pesona kalau bahasa kita. Nah, ini jangan, nggak boleh, luar biasa, jangan. Yang laki punya sifat malu, yang perempuan punya sifat malu. Nah, inilah yang bagus. Sifat malu bukan ngumpet, enggak. Ente jaga nama baik. Ente jaga apa? Jaga apa namanya? Jaga nama baik ente. Ente jaga kok wibawa dan sebagainya. Bukan mentang-mentang ganteng terus mau bertingkah selagu-lagunya. Ya. Makin banyak perempuan yang lo rayu, semakin rendah lo di hadapan perempuan. Yang perempuan begitu juga, semakin banyak laki-laki yang terpengaruh, yang terpana sama dia, semakin hina dia di hadapan laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi laki-laki yang punya sifat pemalu bagus. Perempuan yang punya sifat pemalu itu lebih bagus. Belajar punya malu gitu ya. Malu, lu pengen begini, gue malu dah. Pengen begini, malu pengen begini, malu Sekarang kan wah luar biasa. Utangnya banyak juga nggak ada malu-malunya kalau sekarang. Utangnya segambreng nih, cuek kayak punya dosa. Nah, jadi itu dia. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Lihat, yang pertama dibilang hasan, yang kedua dibilangnya ahsan. Laki kalau punya malu bagus, akan tetapi perempuan kalau punya sifat malu lebih bagus. Namanya isim tafdil, mengungguli daripada yang lain. Jadi pasti begitu. Laki itu begitu, punya sifat malu, perempuan ini juga punya sifat malu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua wal adlu min kulli ahadin hasanun. Yang kedua, dan adil min kulli ahadin dari setiap seseorang hasanun itu bagus. Jadi sifat adil
ketika dimiliki oleh setiap individu perorangan, ini adil, ini adil, ini adil, ono adil, ono adil. Setiap orang punya sifat keadilan, maka itu bagus. Contohnya kita nih punya adil, satu-satu kita punya sifat adil. Maka dengan keadilan yang kita miliki, setiap orang memiliki sifat keadilan itu luar biasa. Dan adil nggak mesti sama rata. Adil nggak mesti sama rata. Ente punya anak 2, yang satu SMA, yang satu SD. Ente kasih jajan, mesti adil gue. Yang gede gocap, yang kecil adil gak kira-kira? Enggak adil. Sama rata nih, kakaknya mungkin gocap, adiknya gocap. Yang kakak, gila enak amat itu anak SD jajannya gocap. Atau anak SMA ente setarain sama anak SD jajannya mungkin 15.000. Ngamuk dia, nggak mau sekolah dia. Ongkos Grab aja berapa? Pulang pergi nggak dihitung sama dia. Jadi segitu. Adil belum tentu mesti sama rata. Jadi adil tuh nggak mesti sama rata. Ente kalau mau adil begitu, misalkan kakaknya jajannya sekian, adiknya jajannya sekian, sesuai kebutuhan. Nggak mesti sama rata, beda. Nah, jadi kalau ada sifat keadilan yang datangnya dari individu kita nih masing-masing sadar dia itu mesti adil, berbuat adil, keputusannya adil, kebijakannya adil. Ini sangat luar biasa. Walakinnahu, akan tetapi keadilan tersebut minal umara, yang timbul dari mereka para pemimpin, dari mereka para pejabat, ahsan, itu lebih bagus. Kalau udah anak buahnya punya sifat adil, keren. Atasannya punya sifat adil, berarti lebih keren. Karena nggak semuanya orang udah nyampe posisi, nyampe di atas, dia belum tentu bisa berbuat adil. Contoh dah lingkup kecil dah, mungkin RT, ya kan? Kalau warganya berbuat adil, RT-nya adil, berarti RT lebih keren daripada warga. Karena kenapa? Dengan tanggungan yang begitu dahsyat, dia bisa berbuat adil. Nah, jadi kalau pemimpinnya pada adil, pejabatnya pada adil, sebenarnya aman, bagus. Malah pemimpin, pejabat, siapapun dia yang menduduki menduduki jabatan yang bagus, itu sebenarnya mesti punya sifat adil. Kalau mereka nggak punya sifat adil, nggak bakalan benar, berantakan. Makanya kita mesti belajar sifat adil, ente mesti bijak, mesti adil di dalam menentukan segala sesuatu. Tapi kalau udah umaroknya pada adil, aman, aman. Negaranya miskin juga jadi negara bagus. Tapi kalau udah nggak ada yang adil, sistemnya sunat mensunat, tau gak? Atasan turunnya 200, bawahnya gocap. Lewat dikit potong, lewat dikit potong, lewat dikit potong. Kelar semuanya. Jadi seperti itu. Jadi keadilan yang timbul dari seorang individu punya sifat adil ini luar biasa, bagus. Tapi kalau keadilan tersebut datangnya dari mereka para pemimpin, para pejabat, maka sifat adil tersebut itu jadinya lebih bagus. Nah, terus yang ketiga, wa taubatu minasyaikhi hasanatun. Tobat atau taubat yang datangnya dari seorang yang udah lansia, lanjut usia, ketika dia bertobat, maka hal ini adalah yang bagus. Orang udah masuk usia 60, dia tobat, bagus gak? Bagus. Udah
usianya udah 50, baru dia tobat, dia baru mau sholat, dia baru mau ngaji, baru dia mau melakukan ibadah yang sifatnya kebaikan. Bagus. Walakinnaha akan tetapi tobat tersebut minasyababi ahsan. Kalau itu tobat datangnya dari mereka orang-orang yang masih muda, lebih bagus. Dari yang tua bagus, anak muda yang tobat itu berarti lebih bagus. Kenapa kok anak muda jadi lebih bagus? Mestinya kan habis tobat dia meninggal kan bagus. Kan udah masuk usia 55, 60 ya nggak, tinggal hitung tahun lagi dah. Kalau bahasa kita mah tinggal ngitung aja. Tahun sekarang masih aman, tahun besok kali ini orang nih. Misalkan dia habis udah 60, dia habis tobat nggak lama meninggal, kan enak banget. Ya kan bagus banget ya, orang gila. Akhirnya bagus, endingnya bagus. Kenapa jadi yang muda kalau dia balik ke jalan Allah dia bisa lebih bagus daripada yang tua yang tadi bertobat? Karena masa-masa muda ini darah muda atau darah muda gak? Kalau ente bisa kekang masa muda ente aman di masa tua. Kekang masa muda, ente tahan masa muda. Kadang-kadang kan kita punya prinsip hidup ini, masa muda ini jangan sampai terlewat sia-sia dong. Bagi mereka yang nggak ngerti syariat, oh berarti dia mesti berfoya-foya. Dia nongkrong di sono, dia nongkrong di sini, dia melakukan wah semua aktivitas yang dibilang masa mudanya jangan sampai terbuang sia-sia dikerjakan. Narkoba iya, judi iya, zina naudzubillah iya, semua kelakuan dikerjakan. Tapi kalau dia masa muda ini cuma sekali, jangan disia-siakan. Bagi mereka yang ngerti tentang hukumnya Allah, dia akan apa? Oh, diisi dengan ibadah. Nggak ninggalin sholat, nggak ninggalin ngaji, nggak ninggalin puasa, nggak ninggalin itu. Semua kebaikan dikerjakan. Karena prinsip dia masa muda ini hanya sekali, maka mesti diisi dengan ibadah. Tapi kalau nggak ngerti syariat, masa muda ini sekali bro, jangan sampai terlewat. Makanya dia gila, giting di sono, giting di sini kan, dugem sono, dugem sini, semua dikerjain, nongkrong sono, nongkrong sini, hidupnya lihat luar biasa. Jadi kalau masih mudanya udah tobat, dia adalah lebih bagus ketimbang yang tadi orang tua itu melakukan tobat. Padahal dua-duanya bagus, tapi si muda ini lebih bagus. Dengan jiwa masih mudanya dia mampu menahan hawa nafsunya. Ya, kalau orang tua tobat mah ya Allah. Totonya ngaji deh. Wah, ngabisin. Ini ngabisin deh. Yang deket dia bangke ini orang. Jangan. Tobat datangnya dari manapun. Jangan ente anggap yang ente hinakan nanti akan meninggal dalam keadaan hina. Enggak. Kadang-kadang yang ente hinakan meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan mulia. Hati-hati. Nah, jadi jangan ngeremehin mereka tuh. Jadi tobat yang datangnya dari orang-orang yang udah lanjut usia bagus. Siapapun dia, kita ini disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah, baliklah kalian kepada Allah dengan cara yang benar, dengan tobat yang benar. Jangan sampai di hati kita ada kepengenan buat balik lagi. Nggak boleh. Kita udah rapi, kita udah tobat nih, yang dulu tukang judi, yang tukang mabok. Ketika dia udah tobat, haramin di hati kita, ya Allah jangan sampai gue balik lagi ke situ. Niatnya juga karena Allah, bukan sekedar tobat, melakukan ala kulli hal. Pokoknya kembalinya itu yang penting. Di saat kita kembali, di situ kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerinya kalau kita balik lagi, nggak dapat lagi kesempatan kedua kali. Aku balik lagi takut tobat lagi. Nggak taunya lewat.
lewat, naudzubillahi min dzalik. Jadi taubat yang datangnya dari seorang yang udah tua bagus. Akan tetapi datangnya ini yang datangnya dari anak-anak yang muda itu lebih bagus. Makanya kata Imam Al-Ghazali, itu patokan usia adanya di umur usia 40 tahun. Hati-hati, ini 40 tahun nih sakral kalau bahasa kita. Kalau kita kan 17 tahun ya kan, nggak dirayain ngambek. Musuhnya 40 tahun rayain. 17 tahun nggak dirayain marah-marah, ngambek, dia maunya party yang keren yang begini. 40 tahun bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjawazal arba'in, barang siapa yang udah memasuki usianya 40 tahun atau lewat dari 40 tahun, walam yaghlib syarruhu walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, dan barang siapa yang memasuki usia 40 tahun dia kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Dalam arti kata perbuatannya lebih dominan kepada keburukan. Masuk usia 40 tahun tapi keburukannya masih banyak. Masih suka mabok, sholatnya kagak, masih suka minum, masih suka judi, ngaji kagak, masih suka bohong, masih suka gibah, masih suka ngadu domba, masih suka gosip, istighfarnya kagak, ngaji Qur'annya kagak. Jadi ini dan kebaikannya belum mengalahkan keburukan. Artinya keburukan masih dominan. Masih suka segala macam deh maksiat masih dikerjain sama dia. Hati-hati. Fal yatajahhaz ilan nar. Maka orang tersebut akan sedang menyiapkan tempatnya kelak di neraka katanya. Makanya 40 tahun ini patokan. Siapa yang masuk usia 40 tahun istiqomah, maka Allah akan istiqomahkan dia nantinya sampai akhir hayatnya. Tapi kalau 40 tahun belum istiqomah, hati-hati. Ngerinya baliknya lagi berat. Tapi semua tergantung, semua adalah hidayah, taufik, ini semuanya ada di dalam di dalam kekuasaan Allah. Cuma kita mesti cari. Si fulan umur sekian tobat gue pengen kayak fulan aja. Udah masa muda nggak ngaji, enggak 50 tahun gue belum dapat taufik juga nih. Akhirnya taufiknya nggak lewat sini. Lu gimana lo? Terbalik sentiap. Nungguin taufik nggak lewat-lewat, akhirnya mati. Naudzubillah dah. Ya, jadi barang siapa yang usianya 40 tahun akan tetapi kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka seakan-akan dia sedang menyiapkan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun hati-hati. Kita ngaca dah umur kita dah. Ana 39 tahun depan aku mau tobat dah. Tahun depan lo belum ulang tahun udah hatam lo. Udah 7 hari lo. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wal jud minal aghniya hasanun. Al jud, apa maknanya al jud? Dermawan. Dermawan ketika datangnya dari seseorang yang kaya, bagus. Kaya, baik. Kaya, dermawan. Kaya, suka nyumbang. Kaya, suka bantu. Kaya, peduli. Bagus gak? Bagus. Pantes kalau bahasa kita mah. Pantes. Dia kaya tapi dia ngebantu, pantes banget itu. Bagus. Ente minta kalau emang dikasih rezeki yang banyak, dikasih titipan yang banyak, ente minta sama Allah jadi orang yang dermawan. Minta harta banyak, udah kaya pelit dah. Lupa sama janji-janjinya. Ya Allah pengen nyumbang ke sini, cuma nggak punya duit. Ya Allah, jalan punya, jok. Lupa deh. Lo katanya mau nyumbang, lo katanya mau bangun ini. Emang gue pernah ngomong. Salah orang kali lo. Salah orang lagi. Walijud, dermawan.
karom, kalau bahasa kita karom juga, dermawan juga, tangannya bagus banget, nggak pakai apa ya, nggak pakai repot, tang 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 tang. Kita kadang-kadang kan duit orang aja kita pelit, duit orang kita pelit. Jangan gocap lu, goceng aja, banyakan gocap lu. Bahasa kita gitu, jangan. Waljud minal aghnia, dermawan yang datangnya dari seseorang yang kaya itu bagus. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan, akan tetapi yang datangnya dari mereka orang-orang yang miskin itu lebih bagus. Berarti 10 ribunya orang yang nggak punya sama 1 jutanya orang yang kaya lebih bagus 10 ribunya orang kagak punya. Zahirnya iyalah 1 juta lebih banyak, orang gila kali. Tapi 1 jutanya itu dari miliaran hartanya. 1 juta dari miliaran hartanya. Berasa gak? Berasa. Yang 10 ribu duitnya dari 20 dia punya, dibagi 2 loh, diancak 2. Paham gak? Ya Allah, 20 ribu. Ini ceban-ceban deh. Ceban nyumbang, cebannya dia buat spare, buat rokoknya habis. Berarti kan lebih gede mana coba di hadapan Allah? 10 ribu lah, itu harta bandanya segitu-gitunya. Itu besok kalau dia nggak dapat rezeki belum punya duit berarti. Tapi kalau mereka yang ngasih 1 juta tapi miliaran hartanya masih banyak, ya nggak ada harganya. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat nominal jangan ngelihat apa ya? Kalau ngelihat apa namanya, lihat banyak buruknya jangan dari banyak dikitnya jangan dari nominal. Kadang orang 2.000 itu 2.000 nya di kantongnya gak ada lagi. Jangan lo remehin 2.000 nya. Ya, cuma jangan lo ada duit. Akhirnya curhat dia. Jangan. Pokoknya udah lihat banyak dikitnya jangan dari nominal dah. Kita nggak tahu dapur orang kan beda-beda. Ya, kantong orang beda-beda. Kadang-kadang ngasih gocap kita pelit amat. Gitu banyak tuh. Jangan lihat begitunya. Ya. Kadang-kadang gocap 7, yang ini 20. Busetnya maulid 20.000. Sapaat mana dapat 20.000. Jangan digituin. 20.000 ini besok nyari setengah mampus tuh. Kalau nggak hujan-hujanan dulu, nggak capek dulu, nggak ngeden-ngeden belum dapat duit di 20.000. Paham nggak? Nah, pokoknya intinya gitu. Kalau kita dapat diizinkan sama Allah, kita mendapatkan titipan harta yang luar biasa, yang banyak, yang berkah, yang halal. Kita niatkan mudah-mudahan apa ya? Kita menjadi orang-orang apa ya? Yang dermawan, keluar di jalan Allah, keluar membantu apa ya? Girangin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantu mereka orang-orang enggak punya, bantu anak-anak yatim, bantu segala macam. Niatin begitu. Ngerinya ntar apa ya? Kalau enggak kita niatin gitu, gue pengen kaya, gue pengen beli motor yang bagus, pengen beli ini, pengen beli itu. Enggak ada ibadahnya loh. Jadi hayalannya tuh enggak ada ibadah. Punya duit banyak, gue lihat beli mobil yang bagus, gue pengen beli ini, pengen beli handphone yang bagus, pokoknya gue kalau udah kaya gue suruh semuanya duduk sini sebelah gue gaji, duduk lo gue gaji. Duduk lo gue gaji, diem lo gue gaji, lo ngomong gue gak gaji. Orang suruh diem aja. Tapi kalau ente niatin punya kaya, ya Allah, pengen punya duit, punya banda, pengen punya rumah, Allah pengen bagian orang tua, pengen begini, niatin yang baik. Nah saat itu kalau andai kata ente mendapatkan yang ente inginkan, nah itu tuh sepanjang penantian ente, sepanjang usaha ente itu dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Punya duit, gue emak gue pengen begini, punya duit gue pengen emak gue begini, pengen begitu. Wah itu luar biasa. Itu angan-angannya ente baru hoyal aja dapat pahala. Paham nggak? Kalau emang ditakdirkan ente nggak mampu, kalas udah dapat pahala itu.
Kalau andai kata ditakdirkan mampu, ente baru mampunya aja tuh ente baru berhayal dapat. Ketika ente lakukan yang ente inginkan, itu beda lagi nanti ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan mau dibilang miskin. Jangan mau dibilang miskin. Biarpun lo miskin, unjukin gue punya. Unjukin gue punya. Jangan mau itu orang miskin. Nah, udah kasih yang lain aja dah. Insyaallah lu ada rezekinya. Orang kaya pengennya miskin biar dapat duit, biar dapat bantuannya cepet gocap paling. Mau kemana lo? Kita kan dibilang orang miskin nggak mungkin. Handphone lo pada bagus, paket lo yang sebulan cepet. Dibilang orang miskin, ogah bilangnya, wah enak aja lo, enggak, gua orang kaya lo. Nah, jadi gitu ya. Jadi dermawan yang datangnya dari mereka orang-orang yang banyak harta, orang-orang kaya itu bagus. Kalau kaya dermawan bagus. Tapi kalau kaya pelit ini yang jelek, merakbal. Udah kaya pelit lagi, udah pelit galak. Udah pelit galak lagi. Ngomel doang, bagi kagak. Mending maksudnya itu kaya dia tapi bantu, dermawan, bagus. Kalau begitu pantas lah. Emang mestinya mereka setiap orang-orang yang kaya begitu modelnya. Tetapi kalau orang miskin yang punya sifat dermawan tersebut itu lebih bagus. Nggak punya apa-apa tapi berbaginya luar biasa. Nggak boleh ngeliat orang susah dia. Ada makannya aja kalau bahasa kita Senin Kemis. Lo nggak ondang makan kadang kagak, kadang punya duit kadang kagak. Tapi kalau bab apa? Bab kebaikan cepet dia. Ya, duit nih ya Allah nyarinya setengah mampu dibagi buat anak-anak kecil 2.000 pada girang tuh anak-anak kecil. Ini yang bagus malah. Timbang ngasihnya nggak seberapa, setahun sekali ngasih 5 gocap ya. Dan yang 2.000 yang bagus. Nah, jadi itu dia. Jadi ini adalah kebaikan. Tapi lihat dibanding ini apa? Yang ini bagus, yang ini lebih bagus. Yang ini bagus, ini lebih bagus. Malu dari laki bagus, tapi dari perempuan itu lebih bagus. Adil dari setiap individu bagus, tapi dari mereka para pejabat, para memimpin itu lebih bagus. Apalagi tadi tobat yang datangnya dari orang yang tua bagus, tapi yang datangnya dari orang-orang yang muda, anak-anak muda itu lebih bagus. Karena kenapa? Dia bisa kendalikan tuh. Anak muda kan kalau dilepas kayak kambing tuh loh. Kalau nggak direm, wah kemana-mana tahu, ngaji iya, mabuk iya. Lihat. Tapi kalau direm, udah dia nggak mau tuh segala macem. Ya udah dah. Sesaat anak muda nongkrong nggak jelas, udah dah, gue ngaji aja dah. Nongkrongan gak manfaat, kopdar udah dah, kopdar nggak dah. Kopdar duit habis, ya kan? Udah gibain orang. Isinya gibain orang, isinya begini, udah enggak dah, aku di rumah aja dah. Tahan, enak. Iya begini nih anak muda mestinya nih. Di ibadah, ditinggalin hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, terus lagi terakhir dermawan yang datangnya dari orang-orang kaya bagus, tapi kalau datangnya dari orang-orang yang enggak punya, dari mereka fuqara, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan kalau bahasa kita ya. Mereka itu berbuat dermawan, punya jiwa sosialnya bagus, suka berbagi dan sebagainya. Inilah yang lebih bagus. Nah, insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang berkah yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.